Sebuah wawancara santai di salah satu stasiun televisi Turki tiba-tiba berubah menjadi momen yang mengguncang dunia voli internasional. Melissa Vargas, sang ratu Spike asal Kuba yang kini membela Fenerbahce, tanpa ragu menyebut nama Megawati Hangestri Pertiwi dalam sesi tanya-jawab tentang rivalitas di Liga Turki. Dengan nada serius namun penuh kekaguman, Vargas berkata, "Kalian tidak tahu apa yang dia lakukan saat semua orang tidur." Kalimat itu langsung menimbulkan keheningan di studio. Pembawa acara bahkan sempat mengulang pertanyaan, memastikan apa yang didengar benar adanya. Vargas tersenyum tipis, lalu mulai menceritakan kisah yang belum pernah diungkap oleh siapapun, kisah tentang sisi tersembunyi Megawati yang membuatnya kagum sekaligus gentar. Dalam pengakuannya, Vargas menjelaskan bahwa selama masa latihan dan pertandingan antar klub, ia beberapa kali melihat Megawati diam-diam kembali ke lapangan usai sesi latihan resmi berakhir. Saat seluruh rekan dan staf telah pulang, lampu stadion sudah redup, Mega akan menyalakan satu sorotan kecil di tengah lapangan dan mulai berlatih sendiri. Bukan latihan biasa, ia melakukan servis dan spike dalam gelap, menyesuaikan ritme napas dengan kecepatan bola, melatih instingnya membaca arah pantulan hanya lewat suara pantulan lantai dan bayangan samar. Vargas yang kebetulan pernah menyelinap untuk mengambil barangnya yang tertinggal, tak sengaja menyaksikan pemandangan itu. Ia mengaku sempat terdiam, bahkan bergidik, karena cara Megawati berlatih tampak lebih seperti meditasi keras seorang biksu, bukan latihan fisik seorang atlet. Kisah itu menyebar cepat. Cuplikan wawancara Vargas dipotong dan diunggah ke media sosial, membuat tagar-tagar Vargas bongkar Mega langsung menduduki posisi teratas di Twitter dan TikTok. Ribuan penggemar dunia voli dari Eropa hingga Asia menuliskan kekaguman dan rasa tak percaya mereka. Banyak yang mengira Vargas hanya menggertak untuk menciptakan sensasi, tapi beberapa mantan rekan Megawati di Manisa BBSK kemudian membenarkan hal tersebut. Pelatih lamanya bahkan mengaku sering menemukan jejak sepatu dan bola di lapangan setiap pagi, padahal sesi latihan baru dimulai pukul 9. Dia selalu datang lebih dulu, bahkan sebelum matahari terbit, ujar sang pelatih dengan nada bangga. Dunia pun mulai menyadari, mungkin kekuatan luar biasa Megawati bukan semata anugerah bakat, melainkan hasil dari latihan sunyi yang tak pernah terekam kamera. Mengetahui rahasianya terbongkar, Megawati menanggapinya dengan sikap yang sangat elegan. Dalam wawancara singkat usai laga melawan Galatasaray, Mega hanya tersenyum ketika wartawan menanyakan tentang latihan tengah malam yang diungkap Vargas. "Saya tidak ingin jadi lebih hebat dari siapapun. Saya hanya ingin besok lebih baik dari hari ini," ucapnya tenang. Kalimat itu langsung menjadi kutipan viral di seluruh platform media sosial. Bahkan Melissa Vargas sendiri menulis ulang kata-kata itu di akun pribadinya dengan tambahan emoji api dan bendera Indonesia, menandakan rasa hormat mendalamnya. Publik melihat dua sosok yang awalnya dianggap rival kini justru saling menginspirasi satu sama lain, memperlihatkan bahwa semangat sportivitas dan dedikasi jauh lebih berharga dari sekadar kemenangan. Efek dari pengakuan itu menjalar ke seluruh dunia voli. Banyak pemain muda mulai mencoba metode midnight training ala Megawati. Klub-klub di Turki, Jepang, bahkan Brasil mulai menyesuaikan jadwal latihan baru yang menekankan keseimbangan antara fokus mental dan refleks tubuh. Sementara itu, hubungan antara Melissa Vargas dan Megawati justru semakin erat. Dalam laga persahabatan akhir musim antara Fenerbahce dan Manisa BBSK, keduanya tampil memukau dan saling memberi penghormatan di akhir pertandingan. Saat peluit terakhir berbunyi, Vargas memeluk Mega erat sambil berbisik, "Kau bukan hanya bintang Asia, tapi cahaya dunia voli." Sorak-sorai penonton memenuhi arena. Dunia voli pun tersadar, di balik spike keras dan sorotan kamera, ada kerja keras, ketekunan, dan persahabatan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kompetisi. Sebuah wawancara santai di salah satu stasiun televisi olahraga Turki mendadak berubah menjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia voli internasional. Melissa Vargas, bintang voli asal Kuba yang kini berseragam Fenerbahce, awalnya hanya menjawab pertanyaan ringan tentang rivalitas pemain di Liga Turki. Namun, suasana studio mendadak hening ketika Vargas dengan nada serius menyebut nama Megawati Hangestri Pertiwi. "Kalian tidak tahu apa yang dia lakukan saat semua orang tidur," ucapnya pelan namun penuh tekanan. Pembawa acara sempat tertegun, bahkan meminta klarifikasi ulang karena tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar.
Vargas tersenyum samar, lalu mulai membuka kisah rahasia yang belum pernah diungkap oleh siapapun, tentang dedikasi luar biasa Megawati yang membuatnya kagum sekaligus gentar. Dalam penuturannya, Vargas menjelaskan bahwa selama masa latihan di Turki, ia beberapa kali melihat Megawati kembali ke lapangan setelah semua pemain dan staf pulang. Lampu stadion yang sudah padam hanya menyisakan satu sorotan kecil di tengah arena, dan di sanalah Mega berdiri sendirian, berlatih spike dan servis dalam gelap. Tidak ada musik, tidak ada pelatih, hanya dentuman bola dan gema langkah kaki. Ia berlatih membaca arah pantulan bola melalui suara, melatih refleks tubuh tanpa bantuan cahaya, seolah ingin mengasah instingnya sampai pada batas tertinggi. Vargas mengaku pertama kali menyaksikan pemandangan itu secara tak sengaja ketika ia kembali ke lapangan untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Ia berdiri di pinggir lapangan selama beberapa menit tanpa berani bersuara, terperangah melihat tekad seorang pemain Asia yang begitu kuat, melampaui apa yang pernah ia temui dalam dunia profesional. Cerita itu menyebar cepat seperti badai. Potongan wawancara Vargas diunggah ke media sosial dan langsung viral di seluruh dunia. Tagar-tagar Vargas bongkar Mega menjadi tren nomor 1 di Twitter, TikTok, dan Instagram. Media olahraga dari Italia, Jepang, hingga Brasil mulai menulis artikel berjudul The Midnight Training of Megawati. Banyak yang awalnya mengira Vargas hanya melebih-lebihkan, tapi sejumlah mantan rekan Mega di Manisa BBSK justru membenarkan pernyataan itu. Pelatih lamanya bahkan mengaku sering mendapati jejak kaki dan bola yang masih basah di lantai setiap pagi. Dia datang sebelum matahari muncul dan pergi sebelum orang lain tiba, katanya penuh haru. Dunia voli akhirnya mulai menyadari bahwa kekuatan mematikan Megawati bukan hanya hasil bakat alami, tapi juga buah dari kesunyian dan kerja keras yang tak pernah terekam kamera. Ketika ditanya tentang pengakuan Vargas, Megawati menanggapinya dengan tenang dan elegan. Dalam wawancara singkat usai pertandingan melawan Galatasaray, Mega hanya tersenyum kecil. Saya tidak ingin menjadi lebih hebat dari siapapun. Saya hanya ingin besok lebih baik dari hari ini, katanya. Kalimat sederhana itu langsung menjadi kutipan viral yang menembus batas negara dan bahasa. Bahkan Vargas sendiri menulis ulang kalimat tersebut di akun media sosialnya, menambahkan emoji api dan bendera Indonesia sebagai bentuk penghormatan. Rivalitas di antara keduanya yang semula dianggap panas kini berubah menjadi simbol sportivitas dan persahabatan sejati. Dunia melihat dua sosok yang berbeda budaya dan karakter, namun disatukan oleh semangat yang sama, menjadi yang terbaik melalui kerja keras dan ketulusan. Dampak dari kisah ini menjalar ke seluruh dunia voli. Banyak atlet muda mencoba metode latihan tengah malam ala Megawati, percaya bahwa ketenangan dan fokus di antara kegelapan bisa melatih keseimbangan batin. Beberapa klub besar bahkan mulai menyesuaikan program latihan mereka, terinspirasi oleh kisah pemain Indonesia yang kini dijuluki The Silent Warrior. Hubungan Megawati dan Melissa Vargas pun kian hangat. Dalam laga persahabatan antara Manisa BBSK dan Fenerbahce di akhir musim, keduanya bertemu kembali di lapangan. Setelah pertandingan berakhir, Vargas memeluk Mega erat dan berbisik di telinganya, "Kau bukan hanya bintang Asia, kau legenda dunia." Sorak penonton menggema di seluruh arena, dan momen itu menjadi simbol keindahan olahraga, bahwa di balik spike keras dan sorotan kamera, ada kerja keras, dedikasi, dan rasa hormat yang mampu menyentuh hati siapapun yang menyaksikannya. Seusai pertandingan itu, suasana di arena benar-benar berubah menjadi emosional. Para penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Kamera televisi menangkap wajah Megawati yang tampak berkaca-kaca, namun tetap tersenyum. Melissa Vargas memeluknya sekali lagi, kali ini lebih lama, seolah mengakui bahwa di balik rivalitas dan persaingan sengit selama ini, ada rasa hormat yang dalam terhadap perjuangan seorang gadis dari Indonesia yang berani menembus kerasnya Liga Eropa. Beberapa rekan setim Vargas di Fenerbahce bahkan ikut menyalami Mega, sementara penonton meneriakkan nama Miga. Miga, dengan antusias. Malam itu bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang dua sosok yang berhasil menyalakan semangat baru dalam dunia voli internasional. Tak butuh waktu lama, media olahraga dari berbagai negara kembali menjadikan momen itu berita utama. Headline di Eropa menulis, Vargas dan Megawati, rival yang menyatukan dunia voli.
Di Jepang, surat kabar olahraga menulis kisah mereka sebagai contoh bagaimana dedikasi dan rasa hormat bisa melampaui batas negara. Bahkan Federasi Voli Dunia (FIVB) menyoroti kejadian ini dan menyebut Megawati sebagai simbol inspiratif bagi generasi muda Asia. Di Indonesia, publik pun meledak bangga. Tayangan ulang pertandingan itu ditonton jutaan kali di YouTube, dan tagar-tagar Bangga Mega mendominasi lini massa. Anak-anak sekolah, atlet muda, hingga pelatih daerah mulai menggunakan nama Megawati sebagai simbol kerja keras dan keuletan dalam diam. Di sisi lain, Melissa Vargas juga merasakan dampak besar dari apa yang ia ungkapkan. Ia tidak menyangka, kisah sederhana yang ia ceritakan dengan jujur justru mengubah pandangan dunia terhadap sosok Megawati. Dalam wawancara lanjutan, Vargas mengatakan, "Saya tidak membocorkan rahasianya untuk menciptakan sensasi. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa ada seseorang yang berlatih bukan demi ketenaran, tapi demi kesempurnaan." Ucapannya itu membuat banyak orang tersentuh. Vargas pun mengaku bahwa sejak mengenal Megawati, ia belajar untuk lebih menghargai proses, bukan hasil. Ia bahkan menambahkan sesi latihan ekstra dalam jadwalnya sendiri, mengikuti contoh disiplin Mega yang tak mengenal lelah. Megawati sendiri tetap rendah hati. Ia tak terbuai oleh sorotan media atau pujian yang datang bertubi-tubi. Setiap kali diwawancarai, ia selalu menjawab dengan sederhana, bahkan terkadang lebih banyak tersenyum daripada berbicara. Namun orang-orang yang mengenalnya tahu, di balik diamnya, ada api yang terus menyala. Ia tetap datang lebih awal ke lapangan, tetap berlatih setelah lampu stadion padam, dan tetap menjaga ritme hidup yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Pelatihnya di Manisa BBSK mengatakan, Megawati tidak butuh banyak kata. Ia bicara lewat bola, lewat gerakan, lewat dedikasinya yang tidak pernah berhenti. Kata-kata itu menjadi bukti bahwa kerja keras dan kerendahan hati memang bisa berjalan beriringan. Malam di Istanbul itu menjadi simbol yang tak akan pernah dilupakan dunia voli. Dua bintang besar dari dua benua yang berbeda, berdiri berdampingan di tengah lapangan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot dan kecepatan, melainkan keberanian untuk tetap berjuang bahkan saat tak ada yang menyaksikan. Dari kegelapan latihan tengah malam hingga sorotan lampu panggung dunia, Megawati membuktikan bahwa keajaiban bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari cinta terhadap apa yang dikerjakan. Sementara Melissa Vargas, dengan kejujurannya, mengajarkan bahwa mengakui kehebatan orang lain tidak membuat kita kecil, justru membuat dunia olahraga lebih besar, lebih indah, dan lebih manusiawi. Dari malam itu, dunia voli berubah selamanya, dan nama Megawati Hangestri resmi tercatat bukan hanya sebagai pemain hebat, tapi legenda yang lahir dari kesunyian. Beberapa hari setelah kejadian itu, dampaknya masih terasa di seluruh dunia olahraga. Tayangan ulang wawancara Melissa Vargas terus disiarkan di berbagai kanal televisi, dengan jutaan penonton yang terpesona oleh kisah latihan tengah malam Megawati. Bahkan, di Turki, para penggemar Fenerbahce dan Manisa BBSK mendadak kompak, dua kelompok supporter yang biasanya bersaing ketat kini bersatu dalam satu kalimat yang sama, "Respect for Mega." Sementara itu, di Indonesia, tagar-tagar Mega membanggakan dan tagar Vargas Respect trending selama berhari-hari. Media nasional mengulasnya dari berbagai sisi, mulai dari metode latihannya, filosofi mentalnya, hingga kisah hidupnya yang sederhana. Semua orang merasa seolah menemukan kembali arti perjuangan dari sosok yang sebelumnya mungkin hanya dikenal lewat sorotan kamera dan spike kerasnya. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Megawati tetap memilih diam. Ia menolak undangan dari beberapa stasiun televisi internasional yang ingin mengundangnya untuk wawancara eksklusif. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu apa yang ia lakukan bukan untuk dipamerkan. Dalam salah satu unggahan langkanya di media sosial, Mega menulis singkat, "Cahaya tidak selalu lahir di panggung. Kadang ia tumbuh dalam gelap." Kalimat itu mengguncang hati banyak orang, dan ribuan komentar mengalir, memujinya bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai sosok inspiratif yang penuh kebijaksanaan. Beberapa pelatih di Asia bahkan mulai memperkenalkan program latihan baru bernama Mega Drill, meniru gaya latihannya yang menekankan keseimbangan antara kesunyian, fokus, dan mental. Sementara itu, Melissa Vargas menjadi salah satu orang yang paling sering ditanya tentang hubungannya dengan Megawati. Dalam setiap wawancara,
ia selalu menjawab dengan senyum. Mega tidak butuh pembelaan atau penjelasan dariku. Dia adalah rahasia yang hidup dalam dirinya sendiri, katanya. Namun di balik kata-kata itu, banyak yang tahu bahwa Vargas sebenarnya sangat terinspirasi oleh Mega. Ia kini lebih sering terlihat berlatih lebih lama dari jadwal biasa, bahkan kadang sampai larut malam di gym. Beberapa rekannya mengatakan, Vargas sering memutar ulang video pertandingan Megawati untuk menganalisis gaya dan pola pikirnya. Hubungan mereka kini tak lagi sebatas rivalitas di lapangan, melainkan ikatan yang saling menguatkan satu sama lain, 200 voli yang berbeda asal tapi memiliki semangat yang sama. Federasi Voli Turki akhirnya membuat langkah tak terduga. Mereka mengadakan acara penghargaan khusus bertajuk Spirit of Volleyball, yang diberikan kepada atlet dengan dedikasi luar biasa dan inspirasi positif bagi dunia olahraga. Tahun itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi disebut sebagai penerima penghargaan. Saat berdiri di atas panggung, ia tampak kikuk, tak terbiasa dengan sorotan kamera yang menyorot dirinya begitu lama. Namun sorak-sorai penonton membuatnya menunduk haru. Vargas, yang turut hadir di barisan depan, berdiri dan memberikan tepuk tangan pertama, diikuti seluruh hadirin yang berdiri memberikan standing ovation. Mega mengucap singkat dalam bahasa Turki yang terbata, "Teşekkür ederim," untuk semua yang percaya pada kerja keras, bukan hanya pada hasil. Ucapannya disambut tepuk tangan yang tak kunjung reda. Setelah malam penghargaan itu, dunia voli seolah memiliki babak baru. Banyak media menyebut bahwa Megawati dan Vargas telah mengubah wajah olahraga modern, dari yang dulu hanya soal kemenangan menjadi tentang makna perjuangan dan rasa hormat. Anak-anak muda di seluruh dunia mulai mengenakan kaos bertuliskan, "Train in Silence", dengan gambar siluet Megawati sedang memukul bola dalam kegelapan. Klub-klub voli di Asia Tenggara pun melaporkan peningkatan jumlah pendaftar muda, terutama perempuan, yang terinspirasi oleh kisahnya. Di balik semua itu, Megawati tetaplah sosok yang sederhana, masih menyalakan satu lampu kecil di tengah lapangan setiap malam, menatap net dengan tenang, dan memantulkan bola sambil berbisik pelan, "Masih bisa lebih baik." Sebuah kalimat yang menjadi napas perjuangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia voli yang kini mengaguminya tanpa batas. Waktu berlalu, namun kisah tentang Megawati Hangestri dan Melissa Vargas tidak pernah benar-benar padam. Setiap musim baru dimulai, nama keduanya selalu menjadi topik utama dalam pemberitaan pra-kompetisi. Bahkan di sesi latihan terbuka klub-klub besar Turki, selalu ada pertanyaan dari wartawan tentang efek Megawati, sebuah istilah yang kini digunakan untuk menggambarkan fenomena mentalitas tanpa batas yang terinspirasi dari cara latihannya. Banyak pemain muda yang mengaku mulai bangun lebih pagi, mematikan ponsel saat latihan, dan berlatih dalam senyap hanya untuk merasakan kedisiplinan yang sama seperti sang bintang asal Indonesia. Beberapa pelatih bahkan menyebutnya sebagai the new culture of volleyball, budaya baru yang lahir dari semangat seorang pemain yang dulu datang ke Turki tanpa sorotan besar, tapi kini menjadi simbol perubahan dalam olahraga dunia. Sementara itu, hubungan antara Megawati dan Vargas terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rivalitas atau persahabatan. Mereka saling mengirim pesan, saling berbagi video latihan, bahkan kadang memberi semangat satu sama lain sebelum pertandingan besar. Dalam satu unggahan di akun pribadinya, Vargas menulis, "Dia tidak banyak bicara. Tapi dari diamnya, aku belajar arti keberanian." Postingan itu disertai foto Megawati tengah berlutut di tengah lapangan setelah sebuah kemenangan dramatis, dan dalam waktu singkat disukai lebih dari 2 juta orang. Banyak yang menilai, dua sosok ini telah menciptakan ikatan yang melampaui batas bahasa dan negara, membuktikan bahwa olahraga sejati bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih tulus dalam berjuang. Di Indonesia, kisah Megawati bahkan masuk ke dalam buku pelajaran sekolah dan dokumenter olahraga nasional. Pemerintah dan Federasi Voli Tanah Air menjadikannya duta inspirasi untuk generasi muda. Ia mengunjungi beberapa akademi voli di berbagai daerah, berbicara langsung dengan anak-anak yang bercita-cita menjadi atlet. Saat berdiri di depan mereka, Megawati tidak berbicara panjang lebar, hanya menatap mereka satu persatu dan berkata, "Kalian tidak perlu jadi seperti aku. Jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri." Ucapan itu membuat banyak yang meneteskan air mata.
Tak ada gaya selebritas dalam dirinya, hanya ketulusan seorang perempuan yang tahu betapa sulitnya meniti mimpi dari bawah, melawan rasa ragu, dan tetap berdiri tegak ketika tidak ada yang melihat. Di Turki, Vargas tetap memegang peran penting dalam menjaga semangat persahabatan itu tetap hidup. Ia beberapa kali terlihat mengenakan gelang merah putih yang diberikan Megawati sebagai tanda persaudaraan mereka. Dalam pertandingan besar antara Fenerbahce dan Eczacıbaşı, kamera sempat menangkap momen Vargas mencium gelang itu sebelum melakukan servis penentuan, gestur kecil yang membuat penonton Indonesia bangga dan haru. Ia bahkan menyebut Mega dalam konferensi pers setelah laga itu, dia mengingatkanku bahwa kekuatan bukan datang dari otot, tapi dari niat. Kalimat itu menggetarkan ruang konferensi, dan wartawan Turki pun ikut menunduk menghormati. Tak lagi ada batas antara dua legenda ini, mereka kini menjadi wajah baru dari semangat olahraga dunia yang berakar pada ketulusan dan kerja keras. Ketika musim liga berikutnya tiba, rumor menyebutkan bahwa Megawati dan Vargas akan dipertemukan kembali, kali ini bukan sebagai rival, tetapi dalam satu tim yang sama di ajang internasional. Dunia voli gempar mendengar kabar itu. Bayangkan 200 spike dari dua benua berbeda, berdiri di satu sisi net, saling mengisi, saling mendukung. Para penggemar membanjiri media sosial dengan antusiasme luar biasa, menulis doa agar duet ini benar-benar terwujud. Dan meski belum ada konfirmasi resmi, Megawati hanya menulis satu kalimat di akun pribadinya, "Jika takdir mempertemukan kami lagi, semoga kali ini bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling menguatkan." Kalimat itu menjadi legenda tersendiri. Karena di balik semua kejayaan, Megawati tetaplah perempuan yang sederhana, yang percaya bahwa kemenangan sejati bukan soal skor di papan, tapi tentang hati yang tak pernah berhenti berjuang, bahkan dalam gelap sekalipun. Musim baru akhirnya tiba, dan rumor yang selama berbulan-bulan beredar ternyata bukan isapan jempol. Dunia voli benar-benar terguncang ketika FIVB resmi mengumumkan, Melissa Vargas dan Megawati Hangestri akan berada di satu tim dalam ajang World All-Star Volleyball 2026, sebuah kompetisi prestisius yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia. Pengumuman itu disiarkan langsung di berbagai saluran televisi olahraga, dan nama keduanya disebut secara berurutan. Kamera sempat menangkap ekspresi Megawati yang tampak terkejut namun tersenyum hangat, sementara Vargas yang duduk tak jauh darinya langsung berdiri dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, stadion virtual penuh komentar, penggemar Indonesia dan Turki berpadu dalam lautan emosi. Tagar-tagar Mega Vargas United pun meledak di seluruh dunia, mencatat jutaan unggahan hanya dalam beberapa jam. Latihan gabungan pertama mereka menjadi tontonan publik. Arena penuh oleh media dan penggemar yang penasaran ingin melihat bagaimana 200 spike itu berinteraksi di satu tim. Megawati datang dengan sikap tenang seperti biasanya, mengenakan jaket tim dengan lambang bendera Indonesia di dada. Vargas menyapanya dengan pelukan hangat, disambut sorak-sorai penonton. Dalam sesi latihan, keduanya tampak seperti dua sisi mata uang yang sempurna, Vargas dengan tenaga eksplosif dan aura api, sedangkan Mega dengan presisi, fokus, dan ketenangan bak samurai. Ketika Mega melepaskan spike keras yang menembus blok 3 pemain lawan, Vargas hanya menatapnya sambil tertawa kecil dan berujar, "Kau tidak berubah." Mega membalas dengan senyum, "Begitu juga kamu." Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi cair. Dunia seolah menyaksikan dua kekuatan besar menyatu menjadi harmoni. Pertandingan perdana mereka di turnamen itu berlangsung di Tokyo. Seluruh tiket habis hanya dalam 2 jam penjualan, bahkan stasiun televisi mencatat rekor penonton tertinggi sepanjang sejarah siaran voli internasional. Saat Mega dan Vargas berjalan beriringan menuju lapangan, kamera memperlihatkan ribuan bendera Indonesia dan Turki berkibar berdampingan di tribun. Laga itu bukan sekadar pertandingan, tapi perayaan persahabatan dan dedikasi dua perempuan yang menaklukkan dunia tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Dalam pertandingan tersebut, keduanya tampil luar biasa. Vargas menjadi mesin poin di awal set, sementara Mega menjadi tembok dan pengatur ritme serangan di akhir. Dan pada momen terakhir, ketika Mega menutup laga dengan spike kilat yang memantul keras di lantai lawan, Vargas langsung memeluknya sebelum bola berhenti memantul. Arena meledak, bukan hanya karena kemenangan, tapi karena makna yang lebih besar, dua legenda telah bersatu dalam satu cerita.
Setelah pertandingan, wawancara paskalaga menjadi momen paling ditunggu. Wartawan dari berbagai negara menanyakan bagaimana rasanya bermain bersama. Vargas menjawab lebih dulu dengan senyum, bersama Megawati, rasanya seperti bermain dengan bayangan kekuatan yang tenang. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap pukulannya punya pesan. Megawati, seperti biasa, menjawab sederhana namun dalam, saya hanya bermain dengan hati. Dan hari ini, hati saya bahagia karena ada dia di sisi saya. Ucapannya membuat ruangan terdiam sejenak sebelum disambut tepuk tangan panjang dari seluruh jurnalis yang hadir. Di luar ruangan, ribuan penggemar menyalakan lampu ponsel, membentuk tulisan, Mega X Vargas, menciptakan pemandangan malam yang menakjubkan di langit Tokyo. Kisah keduanya kemudian melampaui olahraga. Banyak media menyebut Megawati dan Vargas sebagai simbol perdamaian dan persahabatan global. Mereka diundang ke berbagai acara penghargaan internasional, bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai tokoh inspiratif dunia. Dalam salah satu pidato bersama di depan ribuan penonton, Vargas menatap Mega sambil berkata, "Kita memulai sebagai lawan, tapi berakhir sebagai saudara." Mega hanya tertawa kecil, lalu menambahkan, "Dan semoga dunia belajar dari itu, bahwa untuk jadi kuat, kita tidak perlu saling menjatuhkan." Kalimat sederhana itu menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat banyak orang berdiri dan bertepuk tangan dengan mata yang basah. Dari dua tangan yang dulu bersaing di atas net, kini lahir sebuah persaudaraan yang menjadi legenda, kisah dua perempuan yang membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari sorotan lampu, melainkan dari keberanian untuk berjuang dalam sunyi, lalu berbagi cahaya dengan dunia. Beberapa minggu setelah turnamen berakhir, kehidupan Megawati dan Melissa Vargas berubah drastis. Mereka bukan lagi sekadar atlet profesional, mereka kini menjadi ikon global. Media dari Jepang, Korea, Brasil, hingga Amerika Serikat berlomba-lomba menampilkan kisah perjalanan mereka di halaman utama. Banyak yang menyebut kolaborasi mereka sebagai The Era of Power Harmony, atau era harmoni kekuatan, masa di mana dua ratu voli dari dua benua berbeda menyatukan dunia lewat sportivitas dan rasa hormat. Megawati tetap rendah hati, memilih kembali ke Manisa BBSK untuk fokus menghadapi musim baru Liga Turki. Sementara itu, Vargas sempat mengambil jeda sejenak di Kuba untuk memulihkan diri, namun keduanya tetap berkomunikasi lewat pesan singkat yang hangat. "Kau tahu, Mega," tulis Vargas dalam salah satu pesannya, "aku belajar banyak darimu, tentang ketenangan, tentang tidak perlu membuktikan siapa yang lebih hebat." Mega hanya membalas, "Dan aku belajar darimu tentang api. Tentang semangat yang membuat dunia bergerak." Namun di balik ketenangan itu, dunia voli kembali bergemuruh ketika sebuah wawancara eksklusif Vargas bersama media Turki Hurriyet Sport tayang secara mengejutkan. Dalam wawancara itu, Vargas membuka sedikit rahasia tentang Megawati yang membuat seluruh dunia terdiam. Ia mengungkap bahwa Mega memiliki ritual pribadi sebelum setiap pertandingan besar, duduk sendiri di pojok ruang ganti, menutup mata, dan menggenggam kalung kecil berisi tanah dari Indonesia. "Dia selalu bilang padaku, ini pengingat bahwa aku membawa tanah airku ke setiap langkah di lapangan. Dan setiap kali dia memegang kalung itu, aku tahu dia sedang berdoa," ujar Vargas dengan nada penuh hormat. Pengakuan itu viral dalam hitungan menit, dan seluruh media mulai membicarakan sisi spiritual dan emosional dari pemain asal Indonesia itu. Mega yang selama ini dikenal kalem dan misterius, ternyata menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Setelah berita itu meledak, banyak penggemar Indonesia menangis haru. Video kompilasi perjuangan Megawati di Turki kembali viral di media sosial, disertai tagar-tagar tanah air dalam spike Mega dan tagar doa dalam setiap pukulan. Bahkan beberapa tokoh olahraga dunia memberi komentar, termasuk legenda voli Brasil, Gabi Guimaraes, yang mengatakan, "Sekarang aku tahu kenapa spike Megawati terasa berbeda. Itu bukan cuma teknik, itu jiwa." Sementara itu, Mega sendiri tetap bersikap tenang. Dalam wawancara singkat di Bandara Istanbul, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin membuat itu besar. Saya hanya ingin selalu ingat dari mana saya berasal." Tapi kalimat sederhana itu justru membuat banyak orang meneteskan air mata. Ia menjadi simbol baru dari kebanggaan nasional, seorang perempuan yang membawa semangat Indonesia ke panggung dunia dengan kesederhanaan dan ketulusan.
Ketenaran mereka kemudian menarik perhatian FIVB untuk membuat dokumenter resmi bertajuk Mega Vargas, Beyond the Net. Film dokumenter itu menyoroti perjalanan emosional keduanya, dari rivalitas di lapangan, hingga persahabatan yang menembus batas negara dan bahasa. Salah satu adegan paling menyentuh adalah ketika Vargas berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ia terlihat berjalan di tepi sawah di Yogyakarta bersama Mega, sambil tertawa kecil dan berbicara dalam campuran bahasa Inggris dan isyarat. Vargas bahkan ikut mencoba latihan voli di salah satu klub lokal yang dulu membesarkan Mega. Dalam wawancaranya, Vargas berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa dia begitu kuat. Dia tumbuh di tanah yang keras, tapi penuh cinta." Adegan itu ditutup dengan Mega berkata pelan, "Aku hanya ingin anak-anak di sini tahu, bahwa mimpi mereka bisa sejauh apapun, asal mereka tidak berhenti berusaha." Ketika dokumenter itu tayang perdana di Netflix dan platform global lainnya, dunia voli kembali terguncang oleh gelombang emosi. Ribuan pesan dari berbagai negara memenuhi kolom komentar, "Terima kasih Mega, terima kasih Vargas, kalian membuat kami percaya lagi pada arti sportivitas." Bahkan Presiden FIVB sendiri menyebut mereka sebagai contoh sempurna dari semangat voli sejati. Di Indonesia, bioskop-bioskop menggelar nonton bareng dokumenter itu, dan banyak penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang di akhir film. Vargas kembali menulis di media sosialnya, "Dia bukan hanya rekan setim, dia adalah bagian dari sejarah yang aku syukuri pernah aku temui." Megawati, dengan segala kerendahan hatinya, hanya menulis satu kalimat balasan, "Kita semua bagian dari cerita yang sama, tentang bagaimana hati bisa lebih kuat dari kekuatan." Kalimat itu menjadi penutup indah dari kisah dua legenda yang bukan hanya menggetarkan dunia voli, tapi juga hati jutaan orang di seluruh penjuru bumi. Beberapa bulan setelah dokumenter, Mega Vargas, Beyond the Net, mendunia, kabar mengejutkan kembali datang dari dunia voli internasional. Federasi FIVB secara resmi mengumumkan bahwa Megawati Hangestri dan Melissa Vargas akan dijadikan duta global olahraga perempuan dan perdamaian dunia. Pengumuman itu disampaikan dalam acara megah di Jenewa, Swiss, dan disiarkan secara langsung ke lebih dari 60 negara. Dalam upacara itu, keduanya berjalan di atas panggung dengan mengenakan busana khas negara masing-masing. Mega tampil anggun dengan kebaya merah berhias bordir batik, sementara Vargas mengenakan gaun putih berhiaskan motif bendera Kuba dan Turki. Ketika keduanya saling berpelukan di tengah sorotan kamera, para tamu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Momen itu menjadi simbol bahwa olahraga tidak lagi hanya soal kemenangan, tapi tentang menyatukan manusia melalui semangat dan cinta yang universal. Dalam pidatonya, Megawati berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Saya bukan siapa-siapa tanpa tanah air saya. Dan saya tidak akan berada di sini tanpa orang-orang yang percaya bahwa mimpi seorang gadis dari Jember bisa sampai ke dunia." Kalimat itu disambut sorak-sorai penonton yang sebagian besar meneteskan air mata haru. Vargas kemudian melanjutkan dengan penuh semangat, "Saya belajar dari Mega, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari otot atau kecepatan, tapi dari hati yang tidak pernah menyerah." Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak tokoh olahraga dunia yang hadir malam itu, dari legenda Brasil, Tiffany Abreu, hingga bintang muda Jepang, Arisa Inoue, semua berdiri memberi hormat. Dari dua benua yang dulu terpisah oleh persaingan, kini lahir simbol persatuan yang membuat dunia voli semakin berarti. Tak berhenti di situ, keduanya juga memulai program kemanusiaan bersama bertajuk Serve for Hope, sebuah proyek global untuk memperkenalkan voli dan pendidikan karakter ke daerah-daerah terpencil di Asia dan Amerika Latin. Mega mengambil peran di Indonesia, Filipina, dan Nepal, sementara Vargas memimpin proyek di Kuba, Turki, dan Venezuela. Video dokumentasi dari kegiatan mereka tersebar luas di media sosial. Mega terlihat mengajari anak-anak di Lombok cara melakukan spike dengan benar, sementara Vargas tampak tertawa bersama anak-anak di Havana, memberi semangat bahwa mereka bisa bermimpi setinggi langit. Dalam salah satu wawancara, Mega berkata, "Saya ingin anak-anak tahu, bahwa voli bukan hanya tentang bola, tapi tentang membangun rasa percaya diri." Vargas menambahkan, "Dan tentang bagaimana kita belajar untuk tidak takut jatuh, karena yang penting adalah bangkit." Kesuksesan proyek itu membuat nama keduanya semakin melambung.
Majalah Time menempatkan Megawati dan Vargas dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia. Dalam ulasannya, majalah itu menulis, mereka bukan hanya pemain voli, mereka adalah jembatan antara budaya, bahasa, dan perbedaan. Mereka menunjukkan bahwa sportivitas dapat menjadi kekuatan yang menyembuhkan dunia. Di Indonesia, Mega disambut bak pahlawan ketika pulang ke tanah air. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi penggemar yang membawa spanduk bertuliskan, "Mega, kau kebanggaan kami." Ia hanya tersenyum, melambaikan tangan, dan menunduk penuh rasa syukur. Di sisi lain, Vargas juga mendapat penghargaan, Athlete for Humanity, dari UNESCO atas dedikasinya memperjuangkan kesetaraan gender melalui olahraga. Dua nama itu kini identik dengan inspirasi dan semangat tanpa batas. Namun di balik semua penghargaan dan sorotan, persahabatan mereka tetap sederhana. Mega dan Vargas masih saling berkirim pesan, saling bercanda, dan berbagi cerita kecil tentang kehidupan. Dalam salah satu unggahan di akun pribadinya, Vargas menulis, "Ketika dunia sibuk membicarakan siapa yang terbaik, kami sibuk mengingat mengapa kami bermain." Mega membalas dengan foto sederhana, dirinya duduk di pinggir lapangan dengan sepatu usang dan bola di pangkuan, disertai caption, "Karena disinilah semuanya dimulai." Foto itu langsung viral dan menjadi simbol kerendahan hati seorang legenda. Dari awal yang penuh persaingan, hingga menjadi sahabat sejati yang menginspirasi dunia, kisah Megawati dan Melissa Vargas kini telah menembus batas sejarah olahraga, menjelma jadi kisah abadi tentang kekuatan, keberanian, dan persaudaraan sejati. Tahun berikutnya menjadi bab baru dalam perjalanan luar biasa dua sosok ini. Dunia voli menyebutnya sebagai tahun cinta dan cahaya, sebab di tahun itu, Megawati Hangestri dan Melissa Vargas memutuskan untuk bersatu kembali, bukan di panggung penghargaan, tapi di lapangan, tempat segalanya bermula. Klub raksasa Jepang, Hisamitsu Springs, secara mengejutkan mengumumkan perekrutan keduanya untuk satu musim penuh. Dunia olahraga geger. Transfer itu dianggap mustahil karena keduanya memiliki nilai kontrak dan jadwal internasional yang padat. Namun, demi misi kemanusiaan dan semangat persahabatan, mereka berdua sepakat bermain bersama, bahkan dengan bayaran yang sebagian besar disumbangkan ke yayasan Serve for Hope. Dalam konferensi pers, Mega hanya berkata singkat, "Kami kembali bukan untuk membuktikan, tapi untuk berbagi." Sementara Vargas menambahkan dengan senyum khasnya, "Ini bukan tentang uang, ini tentang hati." Saat laga perdana Hisamitsu Springs tiba, atmosfer stadion seperti tak pernah terjadi sebelumnya. Ribuan penonton dari seluruh dunia memadati arena di Kobe. Ada bendera Indonesia, Kuba, Turki, dan Jepang berkibar bersama. Ketika Mega dan Vargas melangkah ke lapangan dengan seragam biru muda, suasana menjadi hening sesaat, lalu ledakan sorakan membahana seperti guntur. Dalam pertandingan itu, keduanya menunjukkan sinergi yang seolah melampaui logika, spike keras Vargas membuka jalan, dan Mega menutup dengan kill point yang menembus dua blok lawan sekaligus. Di setiap set, keduanya saling memberi kode kecil, tepukan bahu, anggukan kepala, atau sekadar tatapan saling percaya. Kamera beberapa kali menangkap momen mereka tertawa di tengah tekanan, seolah dua jiwa yang memahami satu bahasa, voli adalah cinta yang tak butuh kata-kata. Media sosial langsung meledak. Potongan video kerjasama mereka viral di seluruh dunia dengan jutaan tayangan hanya dalam hitungan jam. Komentator Jepang bahkan menjuluki mereka, "The Twin Lightning of Asia," petir kembar Asia. Para analis olahraga pun menulis bahwa mereka bukan hanya membawa kemenangan, tapi semangat baru dalam dunia voli, kolaborasi yang tulus antar budaya. Banyak penggemar muda yang menulis surat kepada federasi, memohon agar Mega dan Vargas terus bermain bersama hingga akhir karir mereka. Salah satu surat dari anak kecil di Filipina bahkan viral, "Aku ingin jadi seperti Mega yang tenang tapi kuat, dan seperti Vargas yang berani tapi penuh senyum." Surat itu kemudian dibaca langsung oleh keduanya di acara talk show Jepang, membuat Mega menunduk haru dan Vargas meneteskan air mata. "Inilah alasan kami masih di sini," ujar Mega lirih. Seiring berjalannya musim, Hisamitsu Springs menjadi tim yang tak terkalahkan. Mereka menyapu bersih seluruh laga hingga final, dan pertandingan puncak melawan Toray Arrows menjadi sejarah baru, rekor penonton terbanyak dalam sejarah Liga Voli Jepang. Di set penentuan, ketika skor imbang 24-24,
Vargas melakukan servis keras yang membuka peluang, dan Mega menutupnya dengan spike menembus 3 blok. Bola jatuh tepat di garis. Arena berguncang, pelatih berteriak, dan Mega langsung dipeluk Vargas hingga keduanya terjatuh ke lantai sambil tertawa. Kamera menangkap air mata bahagia di wajah Mega, bukan karena kemenangan, tapi karena perjalanan panjang yang akhirnya bermuara pada keindahan yang tulus. Dalam wawancara pasca laga, Mega berkata pelan, "Dulu kami lawan, sekarang kami keluarga. Dunia ini indah ketika kita memilih untuk memahami, bukan membenci." Dan malam itu, langit Kobe dipenuhi kembang api berwarna merah putih dan biru, warna bendera Indonesia dan Kuba. Penonton bernyanyi bersama lagu We Are the Champions, sementara Mega dan Vargas berdiri di podium, menggenggam trofi bersama. Saat mikrofon diberikan padanya, Vargas menatap Mega dan berkata, "Aku tidak tahu kapan kita akan bermain lagi, tapi satu hal pasti, kau bagian dari hidupku." Mega menatap balik, matanya berkilat lembut, "Begitu juga kamu. Dunia boleh berputar, tapi kisah kita akan tetap menyala." Sorak-sorai menggema, dan malam itu tercatat dalam sejarah voli dunia sebagai malam persaudaraan, ketika dua legenda perempuan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati yang memilih untuk terus berjuang dan berbagi cahaya, dimanapun mereka berada. Beberapa tahun kemudian, dunia voli berubah, namun nama Megawati Hangestri dan Melissa Vargas tetap hidup di setiap napas olahraga itu. Mereka telah pensiun dari kompetisi profesional, tetapi jejak mereka tak pernah pudar. Setelah perpisahan emosional di final Liga Jepang, keduanya memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih tenang. Megawati kembali ke Indonesia, membangun Akademi Voli Tanah Air, tempat anak-anak dari pelosok bisa berlatih tanpa biaya. Sementara Vargas memilih menetap di Turki, membuka pusat pelatihan bertema Play with Heart, mengajarkan bahwa voli bukan sekadar tentang teknik, tapi juga keberanian, kebersamaan, dan kasih sayang. Meski berada di dua benua berbeda, mereka tetap saling terhubung, melalui panggilan video setiap minggu, saling berbagi cerita tentang murid-murid baru, tawa, dan rencana gila untuk reuni di lapangan suatu hari nanti. Hingga suatu sore yang tenang, 5 tahun setelah laga legendaris mereka di Kobe, dunia voli kembali tersentuh oleh kabar yang membuat jutaan penggemar meneteskan air mata. Federasi Dunia FIVB mengumumkan pembangunan Mega Vargas Arena, sebuah kompleks olahraga megah di Swiss yang akan menjadi simbol persahabatan dan perdamaian antar bangsa. Arena itu bukan hanya lapangan voli, di dalamnya ada museum kecil yang menyimpan sepatu pertama Megawati, seragam pertandingan Vargas, dan bahkan kalung kecil berisi tanah Indonesia yang dulu selalu Mega genggam sebelum bertanding. Saat upacara peletakan batu pertama digelar, Mega dan Vargas berdiri berdampingan, menggenggam sekop yang sama. Mega berbisik, "Kau ingat, dulu kita cuma dua pemain yang saling beradu di atas net." Vargas menjawab sambil tersenyum, "Dan kini kita membangun jembatan untuk dunia." Peresmian arena itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam sejarah voli modern. Ribuan penggemar dari seluruh dunia datang mengenakan kaos bertuliskan, "From Rivals to Sisters." Bendera Indonesia, Kuba, dan Turki berkibar bersama di bawah langit cerah Swiss. Anak-anak dari berbagai negara bermain voli di halaman depan arena, sebagian besar murid dari Akademi Mega dan Pusat Pelatihan Vargas. Mereka tertawa, berlari, dan berteriak, seolah mewarisi semangat dua legenda yang kini berdiri di antara mereka. Dalam pidato singkatnya, Mega berkata, "Kami hanya ingin meninggalkan jejak kecil, agar generasi setelah kami tahu bahwa voli bukan sekadar olahraga, melainkan bahasa cinta." Vargas menatapnya dan menambahkan, "Dan cinta itu akan terus memantul, seperti bola yang tak pernah berhenti." Setelah acara usai dan sorak-sorai reda, Mega dan Vargas berjalan ke tengah lapangan kosong. Mereka melepaskan sepatu, berdiri di lantai kayu yang masih baru, dan menatap net di hadapan mereka, simbol masa lalu, perjalanan, dan kebersamaan. Tanpa banyak bicara, Mega mengambil bola, melemparkannya perlahan ke udara, dan Vargas menyambut dengan pukulan lembut. Bola itu memantul sekali, dua kali, lalu bergulir di tengah. Mereka tertawa, tawa yang sama seperti bertahun-tahun lalu, tawa yang menyimpan ribuan cerita. Tidak ada penonton, tidak ada kamera, hanya dua sahabat yang menemukan kedamaian dalam pantulan bola terakhir mereka.
Saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Swiss, bayangan mereka memanjang di lantai lapangan. Vargas menatap Mega dan berkata, jika suatu hari dunia melupakan kita, aku harap mereka tetap mengingat satu hal, bahwa kita pernah bermain dengan hati. Mega tersenyum, matanya berkaca-kaca, dunia tak akan melupakanmu, Mel. Karena setiap kali bola itu terbang, aku yakin semangatmu ikut di sana. Mereka saling berpelukan, lama, dalam diam yang penuh makna. Dan di langit senja itu, seolah alam pun ikut bertepuk tangan, merayakan akhir dari kisah dua perempuan luar biasa yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah memukul bola sekeras mungkin, melainkan menyalakan cahaya di hati orang lain. Dari Megawati dan Vargas, dunia belajar bahwa legenda sejati tak pernah berakhir, ia hanya berganti wujud, menjadi inspirasi yang hidup selamanya.